Apa sih itu bullying? Bullying adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti seseorang, baik dalam bentuk fisik ataupun emosional dan psikologis, dari seseorang atau kelompok yang merasa berkuasa atau lebih kuat terhadap seseorang yang lemah dan tidak melakukan perlawanan apapun, walaupun dia dibully secara terus-menerus. Tanpa kita sadari, terkadang bercanda itu bisa termasuk bullying loh. Misalkan kita bercanda yang membawa ras, kulit, agama, bahasa, ataupun bercanda yang kelewat batas. Dan bullying ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun loh. Tidak peduli di lingkungan kuliah, di lingkungan rumah, ataupun media sosial. Bullying ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena sudah jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi dong, kita berdua kan bercita. Oh iya, maaf ya. Tas ketinggalan nih. Oh iya, maaf ya. Kok ini bagus banget ya? Mau beli apa? Nggak tahu. Coba lihat deh di sana. Bentar. Ada Deborah tuh. Lagi ngapain ya? Iya. Samperin yuk. Iya, apaan? Aku juga dong. Halo, perkenalkan nama aku Rizwani Azahra. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Hukum Angkatan 2021. Jadi, bullying itu perlakuan seseorang yang memberikan dampak kepada seseorang itu merasa trauma, merasa takut, merasa risau akan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Makanya, stop untuk bullying. Saya pernah dengar kasus bullying yang terjadi di masyarakat. Saya pernah baca itu di media platform di sosial media itu di Bekasi ada salah satu siswa yang ditekel kakinya dan dia jatuh dan dia merasa kesakitan. Pas dia diperiksa ke dokter ternyata kakinya harus diamputasi. Nah itu efek samping dari kekerasan dan bullying yang terjadi di masyarakat. Makanya untuk siswa-siswa atau masyarakat nih, stop untuk bullying karena itu dampaknya berbahaya banget untuk kedepannya, entah itu dari segi fisik, psikis, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri sih, saya pernah mengalami bullying ya, tapi dalam segi ucapan gitu. Jadi kan konteks bullying itu banyak banget ya, entah itu dari konteksnya fisik, terus juga psikis, terus juga dari ucapan dan lain sebagainya. Kalau saya ini merasa dirugikannya tuh dalam hal psikis saya gitu. Jadi saya pemikirannya kayak merasa bahwasanya saya nggak bisa ini nih, nggak bisa itu dari ucapan mereka yang mereka kasih buat aku kayak gitu loh. Jadi saya tuh kayak ya udah biarin aja. Lagian juga saya juga nggak tahu ya ke depan saya bakalan gimana dan saya ke depan juga bakalan jadi orang atau enggak gitu. Jadi kayak ya udah dengerin aja dan buang jauh-jauh negatifnya gitu. Saya melihat cuplikan di video ya, dan itu ada 3 cuplikan. Yang pertama itu mengenai yang katanya si orang itu dia lagi duduk dan dia didatengin suruh minggir segala macam. Menurut aku itu termasuk bullying ya,
Jadi karena gini loh, kita kan makhluk sosial gitu kan, kita kan makhluk yang berkelompok gitu ya, nggak cuma individu doang. Makanya harusnya tuh gini, kalau misalkan memang dia pengen duduk di situ, harusnya kan permisi segala macam kan bisa, tanpa adanya harus ya minggir segala macam. Itu kan termasuk perhubungan juga gitu, dan itu nggak baik juga gitu kan. Dari segi mentalnya dia nanti gimana, ngerasa kayak wah aku nggak dihargai banget segala macam kayak gitu. Nah untuk video yang kedua itu tentang yang namanya perampasan HP. Nah perampasan HP itu sebenarnya nggak boleh. Jadi masing-masing orang tuh mempunyai privasi gitu kan, dan mempunyai hak-haknya juga, dan itu juga HP-nya kan punya dia, otomatis haknya dia dong mau main di mana aja kayak gitu kan. Makanya kalian nih ya sebagai teman, kalau misalnya ada orang yang main HP segala macam, ya udah biarin aja tuh hak dia, dan tidak boleh untuk ikut campurin urusan dia gitu. Urusan buat kalian itu apa, dan nantinya malah kesannya tuh buat dianya juga nggak baik gitu loh. Nanti kayak merasa dirinya gimana dan lain sebagainya. Untuk cuplikan yang terjadi disuruh dibawain atas nih segala macam, itu kayak sama aja dijadiin babu ya. Itu sebenarnya nggak boleh itu, dan itu termasuk bullying juga. Jadi kayak kalau misalkan kita mau minta tolong, kayak minta tolong dong atasnya dibawain, minta tolong dong ditaruhin segala macam, itu kan enak gitu ya, enak, enjoy juga ya, jadi sama-sama enak juga. Nah kalau misalnya caranya itu salah, itu termasuk bullying sih. Kayak minta tolong dong lempar segala macam, itu kan ada yang namanya tindakan kekerasan juga. Jadi gini, setiap orang itu mempunyai hak apa? Hak untuk menuntut, hak untuk berpendapat, hak itu kan setiap orang juga berhak itu. Makanya hak-hak kemanusiaan itu dilindungi oleh negara seperti itu. Halo Kak. Halo Kak, bisa minta waktunya sebentar Kak untuk wawancara terkait sekitaran bullying? Boleh, tapi sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya Kak. Nama saya Dede Renisiata. Saya tuh dari Fakultas Hukum Unsur. Dengan Kakak sendiri, namanya siapa ya Kak kalau boleh tahu? Halo, aku Inka, aku anak hukum, Fakultas Hukum angkatan 2021. Nah, menurut Kakak sendiri, bullying itu apa sih Kak? Bullying itu tuh penindasan yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh satu orang atau sekelompok gitu. Dan pembulian itu tuh menyakitkan seseorang. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, sejauh ini Kakak pernah nggak ketemu sama kasus bullying itu seperti apa? Kebetulan aku familiar banget sama kasus bullying karena aku sendiri konselor unsur gitu. Jadi kalau kita kasus bullying, aku cukup itu di dalam lingkungan aku, karena kayak korban-korbannya itu sering konselor ya. Oh ternyata Kakak itu termasuk konselor juga Kak. Nah kalau begitu Kak, pertanyaan selanjutnya apa sih Kak sebenarnya dampak dari bullying itu? Wah, dampak bullying itu luas banget ya. Jadi itu pembulian itu kan sesuatu yang menyakitkan seseorang. Jadi bullying itu bisa ngefek tuh ke psikis, mental, dan itu tuh bisa secara fisik atau tidak gitu. Jadi suatu tindakan yang dengan sederhana tuh menyakitkan seseorang itu udah menjadi dampak gitu pada dokter dan orang. Nah untuk kasus bullying sendiri itu pernah nggak sih Kak Kakak ngalaminnya? Pasti pernah. Kayak kamu atau siapapun itu pasti pernah merasakan bullying karena suatu tindakan yang kita merasa tidak nyaman atau penindasan yang tidak kita menyakitkan di hati kita, itu sudah termasuk bullying. Bahkan pelaku bullying itu juga pernah menjadi korban bullying. Jadi itu mereka merasa ada dendam atau merasa kekecewaan atas tindakan itu, makanya mereka mencoba untuk menjadi bullying. Jadi semua orang itu mungkin pasti pernah menjadi korban bullying. Gimana Kak menurut pendapat Kakak dari cuplikan video tersebut? Apakah ini termasuk bullying atau gimana Kak? Termasuk, itu termasuk bullying karena ada suatu tindakan yang penindasan juga ke orang tersebut yang menjadi korban. Jadi itu seperti yang kata saya, ada tindakan yang menyakitkan orang lain, yang juga termasuk bullying. Oke, kesan-kesan dari aku sih simple aja ya, karena bullying ini kan salah satu keresahan yang terjadi di masyarakat ya. Kesan-kesan aku sih untuk mengatasi dan meminimalisir bullying yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi tanamkan dalam diri kita sendiri, stop untuk bullying, stop untuk menyiksa orang lain, stop untuk membuli orang lain. Dari kita dulu, baru orang lain kayak gitu loh. Kalau dari kitanya aja nggak mau menerapkan prinsip seperti itu, gimana kita nanti ke orang lainnya kayak gitu kan. Jangan kita tuh memfokuskan ke orang lain dulu, coba diri kita dilihat dulu, apakah kita memang merugikan
pesan-pesan yang bisa kakak berikan untuk orang-orang yang melihat ini tentang bullying supaya mereka tidak melakukan tindakan tersebut seperti apa? Buat siapapun yang mungkin tahu atau tidak tahu menjadi pelaku bullying, stop, jangan melakukan bullying itu lagi. Jaga tindakan atau perkataan kalian. Kalian tidak tahu bahwa itu tindakan yang menyakitkan orang lain, dan kita tidak tahu efeknya itu ke orang lain itu bagaimana. Kayak ketahanan hati, mental orang lain itu berbeda-beda. Dan buat kalian yang mungkin merasa jadi korban bullying, kalian harus kuat, harus bangun, jangan takut sama yang telah melakukan bullying ke kalian. Kalian harus berani lapor ke orang lain atau orang terdekat kalian. Kalian ngobrol, keluarkan apa isi hati kalian yang menyakitkan, atau lapor ke orang yang mungkin lebih kalian percaya, seperti itu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Terima kasih atas waktu dan saran yang sudah kakak berikan. Iya, terima kasih. Dadah. Kita adalah manusia setara, jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Stop ngejudge hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi untuk siapapun kamu saat ini yang merasa jadi korban bullying, ayo berani speak up bahwasannya kamu itu adalah berharga. Ingat, banyak orang yang sayang dan peduli sama kamu. Marilah kita bersama menjaga sikap dan perkataan karena mulutmu harimaumu. Jadi Stop bullying. Kita semua berharga, jadi Stop bullying.